gitu ya. Nah, di dalam pembuatan tujuan pembelajaran itu ada 3 ranah ya. Jadi ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi perencanaannya tujuan pembelajaran itu harus sangat spesifik. Nah, spesifiknya di mana ada 3 ranah atau 3 sudut ya, yang harus kita tahu bahwa ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, ini adalah kognitif ya. Jadi ranah yang berkaitan adalah knowledge, comprehension, application, penguraian, analisis, uh, sintesis, dan evaluation. Nah, ini ya. Ini jabarannya seperti itu. Jadi untuk pengetahuan itu biasanya dilihat dari mengingat, menghafal fakta, ide, atau fenomena. Jadi ketika ya kak apa ya yang saya tulis di tujuan pembelajaran di mata kuliah ini adalah kalian bisa mengingat, menghafal sesuatu yang berbentuk ini seperti itu, maksud berbentuk cara saya menerangkan bagaimana cara membuat silabus. Nah, seperti itu. Pemahaman, jadi menerjemahkan atau menginterpretasi atau menyimpulkan konsep dengan kata-kata sendiri. Yang saya tekankan di sini bahwa kalian itu bukan anak-anak SD, bukan anak-anak SMP ya. Jadi kalian harus paham tentang bukan paham, tetapi harus bisa menerjemahkan apa yang saya sampaikan dengan membuat silabus dengan kata-kata kalian sendiri. Tentu kalian harus tahu konsepnya seperti apa. Jadi harus paham. Oke. Kemudian penerapan, jelas penerapan ya, menggunakan konsep, prinsip, dan prosedur untuk melakukan sesuatu. Biasanya ke bentuk praktek ya. Tetapi karena kita tidak ada praktek ya, maka ya ini kita lewatin seperti. Tapi paling enggak ketika kita bahas kognitif ya pasti ada yang namanya penerapan. Analisis jelas ya. Nanti kalau nanti di tugas akhir kalian membuat silabus itu nanti bentuk analisis. Jadi kalian akan saya tugaskan untuk membuat silabus dengan mata pelajaran berbeda-beda setiap orang, sehingga nanti tolong menganalisis bagaimana atau kebutuhan pembelajaran itu. Saya membebaskan mau praktek mau teori monggo, tetapi kalau praktek memang harus ada yang namanya penerapan seperti itu, tapi ini bentuknya konsep ya. Jadi tidak ada penerapan secara langsung gitu, tapi hanya sebatas konsep bagaimana kalian merencanakan pembelajaran. Oke, seperti itu. Tetapi memang ada konsepnya ketika praktek memang agak rumit ya secara waktu, tetapi memang lebih mudah secara pembagiannya. Tetapi kalau yang teori itu lebih mudah karena waktunya tidak terpancang ya, tetapi secara tujuan pembelajaran lebih susah seperti itu. Sintesis atau menyatukan konsep secara integrasi menjadi bentuk atau yang bentuk ide atau gagasan yang menyeluruh. Dan terakhir adalah evaluasi seperti itu. Jelas evaluasi adalah menilai. Oke. Nah, yang kedua adalah ranah afektif. Nah, di sini ada beberapa hal. Ada penerimaan atau receiving, sambutan, responding, penilaian, evaluating, kemudian organization, dan karakteristik atau karakterisasi atau karakterization seperti itu. Jadi kalau kognitif ini bentuknya adalah kemampuan secara personal, afektif ini adalah kemampuan kalian secara tidak langsung. Jadi ya walaupun ini tidak bisa tidak segampang yang kognitif ya secara penilaian, tapi paling enggak saya harapkan juga sifat kalian juga bagus di sini, mempunyai mental yang bagus, kemudian juga tidak aneh-aneh seperti itu ya. Insya Allah secara afektif kalian dapat bagus. Itu yang kesikap ya, ini kesikap. Nah, psikomotorik ya. Di sini ada kesiapan, ada meniru, ada membiasakan penyesuaian dan menciptakan sesuatu. Kalau yang kognitif adalah bentuknya sesuatu yang fisik, afektif itu sikap, psikomotorik ini ke skill. Jadi skill yang bisa kita dapat ketika mempelajari sesuatu seperti itu. Itu itu ya. Nah, jadi ini kalau kita mungkin tadi bingung apa aja tadi ya ini. Jadi ini adalah kesimpulan atau apa ya secara garis besar seperti ini. Nanti silakan kalau mau
screenshot monggo, kalau mau dicatat ya monggo, kalau udah besar monggo silakan bisa menentukan bagaimana ini penting atau enggak, monggo silakan. Dan kemungkinan ya di pertengahan bulan ini kita akan melaksanakan ujian tengah semester seperti itu. Silakan nanti monggo kalau mau seperti ini, mau di screenshot, saya malas nulis pak, mau screenshot monggo silakan. Yang penting ada catatan, dan catatan itu bisa kalian gunakan untuk nanti ada tugas seperti itu ketika ujian tengah semester. Kalian mau catat, mau dihafal monggo ya, yang penting dapat mengerjakan soal seperti itu. Nah, oke. Nah, ini teknis penyusunan tujuan pembelajaran, ada format ABC ya. Nah, ini audience, behavior, condition, dan degree. Nah, ini salah satu bentuk teori dari Hamzah B. Unur tahun 2008 bahwa dalam penyusunan tujuan pembelajaran harus mempertimbangkan audiens. Jadi siapa yang mau kita ajar. Kalau kalian mengajarnya teori berarti ataupun tingkatnya apa, maka audiensnya kita harus behavior, kebiasaannya apa. Nah, kebiasaan yang biasanya apa seperti itu. Atau contoh ini di SMK ini kebiasaannya adalah ini atau tertentu, maka kalian harus membiasakan dengan sekolah yang kalian ada. Kondisi ini juga berhubungan dengan behavior ya, tapi lebih ke fisik. Kondisi itu biasanya contoh gini, oh ternyata di SMK saya karena mungkin saya kita nggak tahu ya, kalian mendaftar PNS, kemudian dari PNS itu kalian mendapatkan tempat yang agak jauh ataupun agak terpelosok, maka kondisinya memang harus bisa menyesuaikan. Orang-orang yang mungkin di agak di pelosok itu kan mungkin secara apa ya, praktek atau itu kan nggak sebanyak atau selengkap alat-alat yang ada di kota, sehingga kalian harus bisa menyesuaikan. Paling nggak tujuan pembelajaran kalian tercapai seperti itu, dan degree atau persetujuan seperti itu. Oke, ini penutup ya, silakan dibaca sendiri. Sudah saya bisa menyimpulkan kesimpulan dari tujuan pembelajaran. Jadi intinya adalah ini adalah bentuk dari breakdown dari silabus yang kemarin saya menerangkan tentang indikator kompetensi. Di sini saya menerangkan tentang tujuan pembelajaran. Ada beberapa hal yang harus kalian cermati tentang kognitif, afektif, atau psikomotorik. Nah, seperti itu. Mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. APD salah kata saya mohon maaf. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.